Salam pencari solusi dan keadilan. Terima kasih sebelumnya telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mengetahui perkembangan terbaru di channel saya. Jangan lupa pula notifikasi lonceng. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas bagaimana cara mengajukan jawaban terhadap surat gugatan penggugat dalam perkara perdata. Pada dasarnya, jawaban bukan merupakan kewajiban yang diberikan oleh tergugat, melainkan hak tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat. Untuk waktu jawaban tergugat diberikan kepada majelis hakim dan penggugat pada saat sidang pertama. Apabila proses mediasi yang telah difasilitasi oleh majelis hakim gagal atau tidak berhasil. Apabila dalam sidang tersebut siap dengan jawabannya, biasanya majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyerahkan jawaban tergugat pada saat sidang selanjutnya. Walaupun jawaban tergugat bukan kewajiban, namun adalah hak, seharusnya jawaban tersebut dibuat secara tertulis sebagaimana ditegaskan dalam pasal 121 ayat 2 HR. Isi dari jawaban tergugat tidak hanya berisi jawaban terhadap bantahan pokok perkara, namun tergugat boleh juga dan dibenarkan memberikan pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat apabila itu menurut tergugat benar adanya, baik bukti yang ada maupun peristiwa hukum yang ada. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat bisa juga sekaligus dengan eksepsi. Eksepsi ini adalah tangkisan terhadap gugatan penggugat. Dapat sekaligus memuat eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara. Jika sudah memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, dalam jawaban ini tergugat harus membuat secara sistematis dalam membuat jawaban terhadap gugatan penggugat agar lebih mudah dipahami oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Cara yang dianggap sesuai dengan tuntutan teknis peradilan dalam hal jawaban sekaligus berisi eksepsi dan bantahan pokok perkara ada 3. Yang pertama, eksepsi di bagian awal berjudul dalam eksepsi. Yang kedua, menyusul kemudian uraian bantahan pada pokok perkara dengan judul dalam pokok perkara. Yang ketiga, bagian akhir kesimpulan yang berisi pernyataan singkat terkait eksepsi dan bantahan pokok perkara. Ini saya kutip di hukum online yang saya unduh pada hari ini pada tanggal 18 Agustus 2022. Namun di sisi lain, biasanya seorang advokat, kuasa hukum tergugat dalam membuat atau mengajukan jawaban tergugat terhadap surat gugatan penggugat ada namanya gugatan rekopensi. Apabila tergugat mendapati bahwasannya dalam gugatan penggugat ada unsur bahwasannya gugatan itu dapat digugat balik. Oleh karenanya, cara mengajukan jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat saya menambahkan ada 4. Yang pertama tadi terkait eksepsi, yang kedua tentang pokok perkara, yang ketiga di bagian akhir kesimpulan yang berisi pernyataan, yang keempat gugatan rekopensi. Eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara di dalam konteks hukum acara perdata maknanya sama, yang berupa tangkisan
dan bantahan atau objection. Namun di dalam eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat dan formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Untuk lebih memudahkan, eksepsi ini dibagi dengan 3 jenis. Yang pertama, eksepsi prosesual. Yang kedua, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Yang ketiga, eksepsi hukum material. Eksepsi prosesual adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat-syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah. Dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Contohnya dalam eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif. Eksepsi kewenangan absolut adalah bantahan tergugat mengenai penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Ini berkaitan dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus. Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan kapanpun selama proses pemeriksaan dimulai sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan pada tingkat pertama, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 134 HYL. Sedangkan eksepsi kewenangan relatif adalah bantahan tergugat yang menyatakan penggugat salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang sama. Misalnya tergugat dalam hal ini berdomisili di Jakarta Utara, namun gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang seharusnya penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Berbeda dengan eksepsi kewenangan absolut, eksepsi kewenangan relatif hanya dapat diajukan di sidang pertama bersamaan dengan saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 HYL. Selanjutnya, eksepsi prosesual di luar kompetensi terdiri dari beberapa bentuk, yaitu eksepsi surat kuasa tidak sah, eksepsi error in persona, eksepsi nebis in idem, dan eksepsi obscure libel. Dan yang terakhir adalah eksepsi hukum material. Hukum material ini dibagi 2 jenis. Yang pertama, eksepsi dilatory, 2 eksepsi prematory. Setelah eksepsi, tergugat dapat menyusun bantahan dalam pokok perkara. Bantahan dalam pokok perkara adalah bantahan yang dilakukan oleh tergugat yang menyinggung mengenai pembuktian benar atau tidak dalil-dalil gugatan penggugat dalam surat gugatannya. Di dalam hukum acara tidak secara detail dibantah dalam pokok perkara tersebut. Namun, bantahan dalam pokok perkara dapat ditinjau 3 klasifikasi. Yang pertama, pengakuan, membantah dalil-dalil gugatan penggugat, dan tidak memberi pengakuan maupun bantahan. Bagaimana saya kutip di hukum online pada tanggal 18 Agustus 2022. Maksud pengakuan adalah sebuah pernyataan yang dikatakan tergugat dalam jawabannya bahwa tergugat mengakui benar adanya dalil yang diajukan oleh penggugat. Pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna. Nilai kekuatan pembuktian yang demikian ditegaskan dalam pasal 174 HYL. Selanjutnya adalah terkait membantah dalil gugatan. Tergugat dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan penggugat dengan cara pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang dimiliki oleh tergugat serta dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku. Atau tergugat dapat menapik atau mengingkari kejadian yang didalilkan oleh penggugat berdasarkan alasan yang rasional
dan objektif. Jawaban hanya berisi pernyataan, menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang mau dikonsultasikan, silakan hubungi saya. Salam mencari solusi dan keadilan.